Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajati Aminah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah lahirnya Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah Turki Saljuk yang telah berkuasa selama 250 tahun mengalami keruntuhan. Turki Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah, akan tetapi baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah. Pada mulanya, kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan utara Cina yang kemudian pindah ke daerah Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira pada abad 9 atau 10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Pada kala itu, Turki Saljuk yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Kaykubat mengalami serangan dari Byzantium. Kemudian Ertugrul, yaitu pimpinan dari Turki Utsmani, membantu dan berhasil mengalahkan Byzantium. Atas dasar inilah kemudian Turki Utsmani mendapatkan penghargaan dari Sultan berubah sebidang kecil tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Byzantium. Setelah Ertugrul meninggal dan Turki Saljuk mengalami keruntuhan, kepemimpinan Turki Utsmani digantikan oleh putra Ertugrul yaitu Utsman. Pada saat itulah Turki Utsmani mengklaim kemerdekaan secara penuh dan memproklamasikan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Terdapat 5 periode dalam masa Kerajaan Turki Utsmani. Di masa kerajaan tersebut terdapat masa kejayaan dan keruntuhan. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang soleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya perjanjian Karl-Clausius tanggal 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman I atau yang juga dikenal dengan nama Sulaiman the Magnificent, ia juga dikenal dengan nama Kanuni. Ia adalah Sultan Kerajaan Turki Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman yang ke-10. Pria kelahiran 6 November 1494 itu berkuasa sejak 30 September 1520 hingga tahun 1566. Total ia memimpin di Turki Utsmani selama 46 tahun. Dilansir dari Wikipedia, Sulaiman tenar karena pencapaiannya dalam penyusunan sistem undang-undang Utsmaniyah. Ia juga besar karena mampu menaklukkan banyak wilayah di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pada abad ke-16, Sulaiman adalah salah satu tokoh penting di Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Turki Utsmaniyah menguasai wilayah-wilayah penting di dunia, seperti Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Persia. Di bawah kepemimpinannya pula, Utsmaniyah memperbaiki hukum kanonik dan bentuk kekaisaran. Ia melancarkan reformasi di tingkat legislatif yang berhubungan dengan masyarakat, pendidikan, perpajakan, dan juga hukum kriminal. Sulaiman adalah seorang pelindung budaya yang sangat besar. Di bawah kendalinya, Utsmaniyah mengalami masa puncak kejayaan di bidang seni, sastra, dan arsitektur. Ia sendiri sangat pandai di bidang syair dan pintar membuat emas. Sulaiman juga pintar di bidang bahasa. Ia mahir bahasa Turki Utsmaniyah, Arab, Serbia, Chagatai, dan Persia. Sayangnya, kehidupan pribadi Sulaiman tidak secemerlang kehidupannya saat menjalani pemerintahan. Ia melanggar tradisi Utsmaniyah dengan menikahi seorang perempuan harem bernama Hurrem Roxelana. Banyak pengamat istana tercengang saat sang Hurrem akhirnya bisa menjadi istri resmi, sebuah hal baru yang melanggar kebiasaan Utsmaniyah selama lebih dari 2 abad lamanya. Karena diangkat menjadi istri resmi, Hurrem Roxelana pun diperbolehkan tinggal di istana bersama Sulaiman. Mereka tinggal bersama selama sisa hidupnya. Padahal seharusnya seorang Hurrem dibuang ke kota lain bersama anaknya, dan tidak akan kembali kecuali keturunan mereka menjadi penerus tahta. Namun hal itu tidak terjadi pada Roxelana. Demi selir yang kemudian diangkatnya menjadi istri itu, Sulaiman rela melanggar banyak tradisi kerajaan. Sulaiman meninggal dunia pada tahun 1566. Ia wafat dalam perjalanannya melakukan ekspedisi ke Hungaria. Putra Sulaiman dan Hurrem Roxelana pun akhirnya menjadi penerus tahta setelah Sulaiman meninggal dunia. Salim II menjadi sultan di Turki Utsmaniyah sejak 1566 sampai 1574. Sulaiman dimakamkan di Masjid Sulaimaniyah
berdekatan dengan istri tercintanya, Hurrem Roxelana. Ia meninggalkan banyak hal untuk Turki yang dikenang hingga saat ini. Warisan Sulaiman bukan hanya di bidang militer, ia juga meninggalkan kesejahteraan kepada warganya, reformasi administratif, dan undang-undang yang akhirnya membuatnya menerima gelar pemberian keselamatan Utsmaniyah. Hasil reformasi hukum dan undang-undang yang ia buat pun dipakai selama berabad-abad, beberapa hal pun masih diterapkan sampai detik ini. Warisan keajaiban Sulaiman. Selain berhasil membangun kekuatan politik, militer, dan ekonomi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang juga sukses membina kebudayaan. Selama berkuasa 46 tahun, sang sultan yang disenggani para penguasa di daratan Eropa itu membangun beragam proyek arsitektur dan kebudayaan. Tak heran bila pada pertengahan abad ke-16 Masehi, Istanbul, ibu kota kerajaan Utsmani, menjelma menjadi kota yang paling inovatif dalam bidang arsitektur di seluruh dunia. Hal itu menunjukkan betapa tingginya minat Sultan Sulaiman dalam membangun dan mengembangkan kesenian. Ahli strategi militer yang sangat brilian itu ternyata juga menggemari sastra. Syair dan puisi yang diciptakannya tercatat sebagai salah satu hasil karya sastra terbaik di dunia Islam. Saat berkuasa, dia mensponsori angkatan bersenjata yang terdiri dari para seniman, para pemikir agama, dan filsuf. Sulaiman menciptakan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam pada abad ke-16 Masehi. Ia memerintahkan pembangunan sederet mengproyekkan seperti membangun jembatan, masjid, istana, serta universitas. Pembangunan yang berdenyut di ibu kota peradaban dunia saat itu tercatat sebagai proyek yang terbesar di dunia. Sederet proyek yang dibangun pada saat itu dikendalikan secara langsung oleh arsitektur brilian dalam sejarah manusia, yakni Mimar Sinan. Masjid Agung Sulaiman yang dirancang dan dibangun Sinan diyakini sebagai kemenangan terbesar peradaban Islam dalam bidang arsitektur. Saat berkuasa, Sultan Sulaiman merenovasi kubah batu di Yerusalem. Selain itu, dia juga memperbaiki tembok kota suci ketiga bagi umat Islam itu. Salah satu peran lainnya, Sultan Sulaiman juga merenovasi Ka'bah di Mekah serta membangun sebuah kompleks di Damaskus. Pada masanya, Istanbul juga menjadi pusat perkembangan seni visual, musik, menulis, dan filsafat di dunia Islam. Berseminya kebudayaan di era kekuasaan Sultan Sulaiman menunjukkan betapa kerajaan Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya. Sejarah juga mencatat Sulaiman sebagai sultan terhebat di kerajaan Utsmani. Dia dikenal juga sebagai seorang pemerintah yang amat luar biasa. Keberhasilannya dalam menyusun kembali undang-undang yang pertama kali dibuat oleh Sultan Muhammad II alias Mehmed II merupakan salah satu pencapaian yang paling prestisius. Wilayah kekuasaannya pun begitu luas. Sultan Sulaiman I mendapat gelar Sulaiman Al-Qanuni dan Sulaiman Agung karena jasanya dalam mengkaji dan menyusun sistem undang-undang kerajaan Turki Utsmani dan penerapannya secara teratur tanpa kompromi. Hikmah yang dapat diambil dari mempelajari kerajaan Turki Utsmani dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah dengan mempelajari kerajaan Turki Utsmani, kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu telah terdapat kemajuan tentang berbagai hal. Kerajaan Turki Utsmani telah memberikan banyak pelajaran bagi kita, bahwa setiap kepemimpinan pasti ada masa. Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu, menjadi pemimpin yang bijaksana, berlaku adil kepada rakyatnya, dan banyak hal yang dapat kita teladani dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.